Aku sering berpikir, ternyata sepi itu tidak selalu datang dari kekosongan, tapi kadang justru dari tempat yang terlalu penuh. Rumah besar ini, dengan taman luas dan perabot mahal peninggalan suamiku, terasa seperti museum kenangan yang menahan nafasku setiap hari. 5 tahun sudah Mas Rasid pergi, dan sejak itu, waktu seolah berhenti di rumah ini. Namaku Dinda, usiaku 49 tahun. Dulu aku punya segalanya, suami yang baik, rumah yang nyaman, dan putri yang cerdas. Tapi kini, semua hanya tinggal dua hal, aku dan kesunyian. Aku tinggal bersama Kinanti, anak semata wayangku, dan suaminya Ferry. Mereka menikah 3 tahun lalu, dan sejak itu, rumah ini kembali hidup. Setidaknya untuk sementara. Suara tawa mereka, langkah kaki yang berlari di koridor panjang, membuatku seolah punya alasan lagi untuk menyiapkan sarapan di pagi hari. Namun belakangan suasananya berbeda. Kinanti semakin sibuk dengan pekerjaannya di firma hukum. Ia sering pulang larut, bahkan kadang membawa berkas-berkas kerja ke meja makan. Aku mengerti, dunia yang ia jalani memang menuntut ambisi. Tapi tanpa sadar, aku mulai jarang melihat senyumnya. Rumah ini kembali terasa hening. Hanya saja kini bukan karena sepi, melainkan karena jarak. Sementara itu Ferry, entah bagaimana, justru ia yang sering menemaniku. Ia bukan menantu yang banyak bicara, tapi selalu tahu kapan harus hadir. Kadang ia datang ke dapur, sekadar membantu memotong bawang, atau menawarkanku segelas teh hangat saat aku duduk di teras sendirian. Ada ketulusan dalam caranya memperhatikan, sesuatu yang membuatku merasa masih berarti. Sore itu, hujan turun deras. Kinanti belum pulang, dan listrik tiba-tiba padam. Aku duduk di ruang tamu sambil menatap jendela, mendengarkan bunyi hujan yang menimpa genting. Tiba-tiba, Ferry muncul dari arah dapur sambil membawa lilin dan 2 cangkir coklat panas. Biar nggak terlalu gelap, Bu, katanya lembut. Aku tersenyum samar. Terima kasih, Fer. Kinanti belum pulang ya? Belum, Bu, katanya masih lembur. Ia duduk di kursi seberangku menyalakan lilin di meja. Cahaya oranye itu menari di wajahnya, menampilkan sosok muda yang sopan, tapi juga ada sesuatu di balik matanya, sesuatu yang sulit kujelaskan. Aku berusaha menepis pikiran aneh itu. Ini hanya rasa rindu yang lama tidak mendapat tempat. Rindu pada kehadiran, pada perhatian, pada seseorang yang mau mendengarkan tanpa menuntut. Kami berbincang ringan, tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang film yang baru saja ia tonton. Aku tertawa kecil beberapa kali, sesuatu yang sudah lama tak kulakukan. Malam itu, entah kenapa, kehadiran Ferry membuatku merasa hangat. Tapi bersamaan dengan itu, juga ada rasa bersalah yang pelan-pelan muncul di dada. Aku tahu, batas itu harus dijaga. Tapi setiap kali aku menatap matanya yang teduh, setiap kali ia menyapaku dengan nada lembut yang membuatku merasa dihargai, aku semakin sulit mengabaikannya. Aku kembali ke kamar malam itu, menatap foto Mas Rasid di meja rias. Maafkan aku, bisikku pelan, meski aku belum melakukan apa-apa. Mungkin karena di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang mulai berubah. Malam itu aku berbaring lama mendengarkan suara hujan yang belum reda. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak takut pada kesepian. Aku justru takut pada perasaan yang baru tumbuh di tengahnya. Malam terasa panjang, dan hujan belum juga berhenti. Dari balik jendela kamar, aku bisa mendengar suara angin yang sesekali membuat tirai berayun lembut. Sejak percakapan sore tadi, pikiranku tak tenang. Ada sesuatu di dalam diriku yang terus bergolak, perasaan yang tak seharusnya tumbuh, tapi justru kian hidup setiap kali kuingat tatapan matanya di bawah cahaya lilin itu. Sudah hampir tengah malam, aku mencoba membaca buku, menonton televisi, melakukan apapun untuk mengalihkan perhatian. Tapi semua sia-sia, yang terlintas hanya wajahnya. Ferry. Entah kenapa semakin kutolak, bayangannya semakin nyata. Ketika akhirnya aku memutuskan untuk tidur, suara langkah pelan terdengar dari luar kamar. Pintu kamar sedikit terbuka, dan di sana berdirilah Ferry, masih dengan pakaian santai dan rambut yang sedikit basah. Aku terkejut.
Tapi entah kenapa tidak marah. Ia tampak canggung, seolah berusaha mencari alasan untuk hadir. Listrik udah nyala, Bu, ucapnya pelan. Oh, iya, terima kasih, Vera, kasih Ver. Aku pura-pura sibuk merapikan selimut, menahan gugup yang tiba-tiba muncul. Tapi ia tidak segera pergi, ia tetap berdiri di ambang pintu, menatapku sejenak. Bapak pasti bangga sama ibu, ya, katanya tiba-tiba. Aku menoleh, heran. Maksud kamu? Selama ini ibu kuat banget. Saya aja kadang nggak sanggup lihat ibu sendirian terus. Aku terdiam. Ucapannya sederhana, tapi menembus pertahananku yang selama ini kukira kokoh. Aku menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Aku sudah terbiasa sendiri, Fer. Lagi pula, hidup memang nggak selalu harus punya seseorang di sisi, kan? Jawabku mencoba tersenyum. Tapi Ferry melangkah perlahan mendekat. Ada jeda di udara, sunyi yang aneh tapi hangat. Ia berhenti tepat di hadapanku, lalu duduk di tepi tempat tidur. Tangannya ragu, tapi kemudian perlahan mengulurkan diri, menyentuh rambutku yang berantakan. Aku refleks menatapnya, antara ingin menjauh dan ingin tetap diam di situ. Dan saat itu, waktu seolah berhenti. Sentuhan itu lembut, tapi menyisakan getar yang membuatku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Bukan karena nafsu, bukan, tapi karena ada kehangatan manusia yang begitu lama hilang dari hidupku. Aku menutup mata, menahan napas, mencoba meyakinkan diriku bahwa ini salah. Namun tubuh dan hatiku menolak mendengarkan logik. Ferry, bisiku pelan, suaraku nyaris tak terdengar. Iya, Bu? Jangan, cukup. Jangan begini. Tapi suaraku lemah, lebih terdengar seperti permohonan yang tak punya kekuatan. Ia menarik tangannya perlahan, menunduk dengan wajah bersalah. Maaf, Bu. Saya kebablasan. Saya cuma kasihan. Saya lihat ibu kesepian, saya sendiri. Aku menatapnya lama, kata-katanya membuat dadaku sesak. Dalam diam, kami berdua sama-sama sadar. Ada jurang besar yang membentang di antara kami, tapi juga ada rasa yang perlahan tumbuh dari kesunyian yang sama. Akhirnya ia berdiri. Saya keluar dulu, Bu. Maaf. Ia berjalan menuju pintu, tapi sebelum benar-benar menutupnya, ia menoleh sekali lagi. Tatapan itu, tatapan yang tak akan pernah bisa kulupakan. Ada kerinduan, ada sesal, ada sesuatu yang tidak boleh ada, tapi nyata. Malam itu aku menangis, bukan karena marah, bukan karena kecewa, tapi karena sadar betapa rapuhnya hatiku. Aku kira usia membuatku kebal pada godaan perasaan, tapi ternyata tidak. Kesepian bisa lebih berbahaya dari apapun. Aku berlutut di tepi ranjang, berdoa dengan suara bergetar. Ya Tuhan, jangan biarkan aku jatuh dalam dosa yang tak bisa aku tebus. Aku cuma manusia yang ingin dicintai, tapi jangan biarkan aku salah mencintai. Di luar, hujan akhirnya berhenti. Tapi di dalam dada, badai itu baru saja dimulai. Sejak malam itu, aku dan Ferry seperti hidup dalam ruang yang aneh, terlalu dekat untuk disebut biasa, tapi terlalu jauh untuk disebut cinta. Tidak ada yang kami bicarakan tentang kejadian itu. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada pengakuan. Namun keheningan di antara kami justru berbicara paling lantang. Setiap pagi aku masih menyiapkan sarapan seperti biasa. Ferry tetap membantu mengangkat piring, menyalakan dispenser, atau menunggu Kinanti di ruang makan. Tapi kini, ada jeda kecil dalam setiap gerakan kami. Ada gugup dalam tatapan yang berusaha dihindari. Yang paling menakutkan adalah, aku mulai menunggu momen-momen itu. Menunggu sapanya, menunggu langkah kakinya di lorong, menunggu alasan kecil untuk sekadar berbicara dengannya. Dan setiap kali ia tersenyum padaku, aku tahu ada sesuatu yang pelan-pelan membakar bagian dalam diriku. Sore itu, Kinanti pulang terlambat lagi. Aku duduk di teras, memandangi langit yang mulai merah. Ferry datang membawa 2 gelas jus jambu. Ibu belum makan, ya? Tanyanya. Aku menggeleng, nggak selera. Kalau terus begini, nanti ibu sakit. Nada perhatiannya membuatku terdiam. Ia menatapku lama, seperti sedang memastikan aku baik-baik saja. Dan entah kenapa, di balik kekhawatiran itu ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang berbahaya.
Kami berbincang ringan tentang bunga yang mulai layu di taman, tentang cuaca, tentang hal-hal sepele yang seolah tak berarti. Tapi setiap kata darinya terasa seperti bara kecil yang menyala di dada. Aku bisa merasakan pandangannya, meski aku berusaha memalingkan wajah. Sampai akhirnya ia berkata pelan, "Ibu tahu nggak? Kadang saya merasa aneh. Rumah ini terasa hangat kalau ibu ada." Aku menatapnya kaget. "Jangan bicara begitu, Fer. Saya nggak bermaksud apa-apa," ujarnya cepat, menunduk. "Cuma, saya nyaman aja. Ibu orangnya tenang, perhatian, beda dari Kinanti yang sibuk terus." Kata-katanya membuat dadaku sesak. Aku tahu ia tidak berniat menyakitkan, tapi justru itulah yang membuatnya lebih berbahaya. Aku mencoba menegaskan, "Ferry, kamu jangan bandingkan aku sama dia. Kinanti masih muda, dia sedang mengejar karirnya." Ia mengangguk pelan, tapi matanya tetap tak lepas dari wajahku. Ada sesuatu di sana, rasa kagum, mungkin juga rindu. Dan aku tak mampu menepisnya. Sejak saat itu, hubungan kami berubah perlahan. Tanpa sadar, aku mulai membiarkan hal-hal kecil. Tawa di meja makan yang terasa lebih tulus dari biasanya. Percakapan yang lebih lama dari seharusnya. Bahkan sentuhan ringan saat kami bergandengan memindahkan pot bunga. Setiap hal kecil itu menjadi bagian dari rahasia yang kami simpan rapat-rapat. Malam hari, aku sering merenung di kamar, memandangi foto Kinanti di masa kecil. "Anakku," pikirku, "seandainya kau tahu ibumu sedang berjuang melawan sesuatu yang tak bisa dijelaskan." Aku tidak ingin menghancurkan apapun. Aku hanya lelah menjadi kosong. Tapi semakin kutolak, semakin aku terperangkap dalam perasaan yang sama. Ferry mulai memperhatikanku dengan cara yang tak bisa disalahartikan lagi. Tatapannya kini menyimpan sesuatu yang sama persis dengan yang ada di hatiku. Keinginan sekaligus ketakutan. Suatu pagi, ketika Kinanti sudah berangkat kerja, kami berdua sarapan berdua di dapur. Ia mengulurkan piring ke arahku, dan jari kami tanpa sengaja bersentuhan. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuatku menarik napas dalam. Ia tersenyum, senyum kecil yang tak seharusnya membuatku berdebar. "Maaf, Bu," katanya pelan. Aku menunduk, berusaha mengabaikan rasa itu. Tapi dalam hati aku tahu, semua sudah berubah. Api itu sudah menyala, meski kami sama-sama pura-pura tidak melihatnya. Malamnya aku kembali menulis di buku harian. Tulisan tanganku bergetar. Mungkin inilah caranya Tuhan menguji, bukan dengan kehilangan, tapi dengan memberi sesuatu yang tidak boleh dimiliki. Dan aku menutup buku itu dengan tangan gemetar, karena untuk pertama kalinya aku takut pada diriku sendiri. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Mungkin orang lain tak akan menyadarinya, tapi aku tahu ada sesuatu yang berubah di antara aku dan Ferry. Senyumannya tak lagi sekadar sopan, tatapannya tak lagi singkat. Dan setiap kali kami berbicara, rasanya seperti ada bahasa lain yang hanya kami berdua mengerti. Aku berusaha menyangkal. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa ini hanya perasaan salah arah dari dua orang yang sama-sama kesepian. Tapi semakin kutolak, semakin kuat tarikannya. Dan entah sejak kapan aku berhenti mencoba melawan. Sore itu Kinanti kembali lembur. Rumah terasa lengang. Hanya suara angin dan jam dinding yang terdengar. Aku sedang menyiram bunga di taman belakang ketika Ferry datang menghampiri. Kemejanya basah oleh keringat, aroma sabunnya samar tercium di bawah angin. "Ibu nggak capek?" tanyanya. "Kalau sendiri, kadang nggak kerasa capek," jawabku, tersenyum tipis. Ia mengambil selang di tanganku. "Biar saya aja." Aku ingin menolak, tapi bibirku keluh. Air dari selang memercik lembut, membasahi tanah dan kaki kami. Di bawah sinar senja, aku melihat wajahnya muda, tulus, tapi juga ada sesuatu di sana yang membuatku sulit berpaling. Kami bicara lama sore itu, tentang hidup, tentang kehilangan, tentang bagaimana rasanya menanggung sepi yang tak bisa dijelaskan pada siapapun. Setiap kata yang ia ucapkan seperti menembus sesuatu di dalam diriku. Dan ketika mata kami bertemu, aku tahu tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Aku cepat-cepat beranjak, pura-pura mencari handuk.
Tapi langkahku tertahan ketika aku dengar suaranya memanggil pelan. Bu Dinda. Aku menoleh. Ia berdiri di sana, menatapku dalam-dalam. Tak ada yang dikatakannya lagi, tapi tatapan itu lebih jujur dari 1000 kalimat. Aku tak sanggup berkata apa-apa. Yang bisa kulakukan hanya berpaling dan masuk ke dalam rumah, membawa serta degup jantung yang tak mau tenang sampai malam tiba. Sejak saat itu, kami makin sering berdua. Kadang aku menemukan alasan kecil agar ia tetap di rumah, meminta tolong memperbaiki lampu, memindahkan pot, bahkan sekadar menemani minum teh sore. Dan setiap momen sederhana itu menjadi candu. Aku tahu aku salah, tapi perasaan itu tumbuh seperti akar yang menembus tanah. Makin dalam, makin sulit dicabut. Suatu malam, aku terbangun. Hujan turun pelan di luar, menimbulkan bunyi yang lembut di genting. Aku keluar kamar, berjalan menuju dapur untuk minum air. Di sana, kulihat Ferry sedang duduk sendirian, menatap kosong ke arah jendela. "Kamu belum tidur?" tanyaku pelan. Ia menoleh, tersenyum samar. "Nggak bisa tidur, Bu. Hujannya ngingetin sesuatu apa?" "Kesepian," jawabnya lirih. Ada jeda panjang di antara kami. Aku berdiri di dekat meja, memegang gelas erat-erat. Suara hujan terasa makin jelas, dan dalam keheningan itu aku tahu kami sedang menahan hal yang sama. "Fer," panggilku nyaris berbisik. Ia berdiri, melangkah mendekat perlahan. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Ada jarak sejengkal di antara kami dan sejuta hal yang tak boleh terjadi di dalamnya. Tapi malam itu kami tidak berbicara lagi. Tak ada janji, tak ada pengakuan. Hanya tatapan panjang yang menggantung di udara. Seperti dua jiwa yang saling memahami bahwa mereka telah terlalu jauh untuk kembali, tapi masih terlalu takut untuk melangkah lebih jauh. Ketika aku kembali ke kamar, aku menatap bayangan wajahku di cermin. Mataku merah bukan karena menangis, tapi karena terlalu banyak menahan rasa. Aku tahu ini bukan cinta yang benar, tapi rasanya begitu nyata, begitu hidup, hingga sulit kutolak. Aku memejamkan mata dan berbisik pada diriku sendiri. Mungkin aku sedang berjalan di atas bara, tapi entah kenapa, aku tak mau berhenti. Hari-hari berikutnya, kami tetap seperti biasa di hadapan Kinanti. Tapi di balik setiap tatapan, di balik setiap sapaan kecil, ada rahasia besar yang tumbuh di antara kami, rahasia yang hanya kami tahu, dan yang perlahan mengubah segalanya. Malam itu datang tanpa rencana, tanpa isyarat, tanpa niat untuk menjadi sesuatu yang akan mengubah segalanya. Hujan turun lagi, seperti malam-malam sebelumnya, tapi kali ini rasanya berbeda. Ada sesuatu di udara malam itu, sesuatu yang membuat waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Kinanti sedang dinas luar kota selama 2 hari. Rumah sepi. Tak ada suara selain rintik hujan yang jatuh di atap dan aroma kopi yang baru diseduh dari dapur. Aku duduk di ruang tamu, membungkus tubuh dengan selimut tipis sambil membaca buku yang tak benar-benar kubaca. Pikiranku melayang entah kemana pada Sunyi, pada Ferry, pada semua hal yang seharusnya tak kupikirkan lagi. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari arah tangga. Aku menoleh dan di sana ia berdiri. Ferry. Ia mengangguk pelan, lalu menatapku lama. Aku tahu tatapan itu. Aku tahu arah kemana semuanya akan pergi. Tapi aku juga tahu, malam ini aku tidak lagi punya kekuatan untuk menolak. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat pertahananku runtuh. Bukan karena godaan, tapi karena rasa yang terlalu dalam untuk disembunyikan. Perasaan yang lahir dari kesepian yang sama, dari kehilangan yang serupa, dari dua jiwa yang tersesat dan saling menemukan dalam waktu yang salah. Ia mengulurkan tangannya pelan, menyentuh ujung jemariku. Aku tidak menariknya. Untuk sesaat, dunia seolah berhenti berputar. Tak ada kata, tak ada alasan. Hanya dua hati yang akhirnya berhenti melawan. Cahaya dari lampu meja menerangi wajahnya. Tatapannya hangat, tapi penuh sesal. Ia menatapku seolah